Belum ada satu bulan, yakin masih ada sisa-sisa. Semangat ya? Iya ya. Alas ya boy, diem-diem baik. Ini kayak lagi nyukur. Nih gue bawa hidangan spesial nih. Wah, apa tuh? Mantap nih. Es cappuccino. Es cappuccino. Siapa es Cappuccino cappuccino? siapa? Aku. Kamu. Itu kan aku. Jangan grogi. Itu aku, itu Oh, aku. itu kamu. Ini Keren aku. ya kita ya. Ini es guava. Itu di sana. Guava. Es good day. Good day. Yang ini Nutrisari. Nutrisari gue. iya. Oh, es guava itu. Tremor amat mas. Santai Mas. Ya. Panas soalnya. Oh, pas ya. Pada mau ngapain ini di sini? Oh ini sama ada yang kelupaan. Oh, iya. Ini ada hidangan spesial juga buat kalian. Oh iya, thank you ya. Iya. Makasih ya mas. Yuk, Iya. siap. Ini pada mau ngapain? Nongkrong aja biasa. Oh. Udah gua cabut dulu ya. Oh, Ini iya. kebetulan panggilan alam. Sakit perut. Oh iya, Oh, boleh iya, boleh. iya. Udah, gua duluan ya. Iya, Ya, boleh ya. ya. Yuk. Ya, ya. Nih dapat makanan tuh. Apa itu ya hidangan spesial? Mana makanannya ya? Mudah enggak? Coba Katain buka. ambil Buka aja. aja. Oh, duluan deh. Duluan ya. Iya, boleh, Sok, boleh. sok. Tipayun. Mangga. Apakah mengeluarkan uang berlebihan untuk hobi itu wajar atau konsumtif? Waduh, menarik banget ya. Nah, sebelum mulai mungkin kita perkenalan dulu. Boleh. Oke. Hey. Saya Ilham. Dan saya Imam. Kami berdua Double Stick. Ya. Sekarang di sini kami mau membersamai penonton teman-teman semua yang Betul. punya hobi Betul. gitu ya. Dan itu wajar sebenarnya untuk punya hobi dan mengeluarkan uang untuk hobi itu wajar. Betul. Udah kenalannya udah? Udah. Halo dong. Sikat. Oke semua. Halo semuanya. Gue Kai, gue Kire, Dan kita dari Grow 2K. Oke. Oh iya, Yeay. kita bakal menjadi tim kontra di Mosi kali ini, teman-teman. Oke. Udah. Buat yang pro, coba ingat-ingat alasan kenapa ngeluarin duit itu penting untuk kesenangan. Dan untuk yang kontra, siapkan alasan kenapa itu adalah pemborosan yang nggak ada guna. Nah, kalian boleh mikir dulu nih, tapi jangan kelamaan ya. Oke. Tapi gue mau jelasin dulu nih cara debatnya. Debat kita kali ini itu ada 2 ronde dan 1 on 1. Jadi, kalian bakal saling adu argumen secara bergantian. Ronde pertama akan berfokus pada alasan dari argumen yang diberikan, sedangkan ronde kedua berfokus terhadap ilustrasi atau contoh dari argumen yang kalian berikan. Gitu. Nah, tim pro akan maju duluan, terus dilanjut sama tim kontra nih. Oke. Terus kalau orang yang lagi debat ngerasa kesulitan, kalian bisa tekan bel yang di meja. Boleh coba ditekan dulu mungkin. Nah, kayak gitu ya. Dan teman satu tim kalian bisa berhenti ngomong, tapi ingat, kesempatannya itu cuma sekali doang per ronde. Nah, nanti di ronde kedua baru gantian yang memulai debat itu yang belum memulai debat sebelumnya. Oke, gimana? Udah pada paham kan? Paham. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ronde pertama. Mulai dari tim kok. Bicara soal hobi, bicara soal konsumtif ya. Hobi itu that's what keep me sane jujur. Hobi itu membuat kita tetap bisa berjalan dengan hidup. Setuju. Ya, kita harus meluangkan diri untuk bisa mungkin bisa dibilang di sini menekuni hobi kita. Setuju. Gitu ya. Karena hobi itu perlu kita amalkan selagi kita muda. Setuju. Karena percaya atau tidak, ketika sudah berkeluarga nih, kayaknya uangnya untuk hobi makin menipis. Benar buat anak. Nah itu Ya. makanya justru dari sekarang mulai digembor-gemborkan. Ya, Gitu. Setuju. Gitu sih. Oke, maksudnya digembor-gemborkan tuh gimana tuh kak? Soalnya kami dari tim kontra sangat-sangat menentang mosi dari yang kakak sebutkan tadi. Betul. Karena seperti yang kita dapatkan dari beberapa penelitian bahwa kita tuh membeli barang atau membeli hobi itu cuma menjadi hobi, cuma menjadi tameng buat kita untuk menjadi impulsif gak sih? Betul banget. Oke, Dan siap. penelitian yang tadi aku bahas sebelumnya, aku mention itu dia bilang kalau kita tuh cuma mau mencari dopamin atau euforia dari kita membeli barang-barang baru itu tuh kak. Tapi kalau misalnya kita udah selesai, udah nggak kepake barangnya itu bakal numpuk gak sih? Nyampah nanti. Nyampah, aduh lingkungannya, aduh terus gak sih? Ini yang salah. Ini yang Ini yang salah ya. Nah,
seharusnya kita bisa melihat hobi itu dibeli atau kita anggap konsumtif itu harus ada yang fungsionalnya gitu. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya, gue akan kasih tahu. Cuman hobi itu bisa kita beli secara fungsionalnya. Contoh, misal ketika kita beli salah satu barang untuk hobi ini jadi lebih rajin misalnya, atau misalnya dalam konteksnya lebih termotivasi gitu. Kalau misalnya soal nyampah itu yang salah juga. Kita ada banyak sekali e-commerce untuk menjual beli. Itu. Jadi kalau misalnya sudah tidak di ini bisa kita jual. Tuh. Aman, santai. Sikat Rey. Lah kok gua? Iya. Iya. Boleh kan? Ya. Iya. Jadi kalau misalnya menurut Boleh, aku ya boleh. kak, Hmm. kan tadi bilangnya jadi rajin. Betul. Jadi senang. Iya. Tetap sane. Iya. Tapi kalau misalnya dari perspektif aku ya kak, Yes. masih banyak cara-cara yang bisa bikin kita jadi rajin. Masih banyak cara-cara yang bisa kita lakuin selain spend money on hobi kita gitu. Oke. Karena pada dasarnya tuh kita ini kan hidup di zaman sekarang pasti punya rencana untuk hidup ke depannya kan. Betul. Kita udah harus mulai ngumpulin uang nih buat Setuju. keperluan primer kita. Ya, kalau misalnya kita malah nge-spend uang kita buat hobi kita, nanti keperluan primer kita nggak terpenuhi itu gimana? Setuju. Wow. Oke. Wow. Oke. Kasih tahu kita. Kasih tahu nih. Oke. Jadi untuk kita nih yang punya hobi Betul. pasti sudah mikirin yang namanya aspek financialnya. Itu dia. Jadi pasti yang namanya pos-pos keuangan itu ada. Betul. Ada saku-sakunya Betul. masing-masing. Ada pos untuk primer. Primer berarti apa ya? Makan. Sandang pangan Sana papan papan lah. udah pasti. Ya. Buku, Buku. uang pangkal. Heeh. Apalagi? Uang jajan. Uang jajan. Ya begitu Iya, lah. itu aman. Dan papan papan. Terus ada juga pos untuk, nah dibagi dua nih. Ada pos juga untuk nabung. Iya. Tabungan tadi yang dibilang masa depan? Masa depan. Pos 2. Iya. Lanjut pos terakhir, pos 3. Ini buat entertainment. Entertainment. Nah, Gitu. jadi yang Ini namanya untuk mewarna hidup kita. hobi. Hobinya masuk di situ. Nah, di samping itu juga kita nyari hobi itu yang punya value. Betul. Untuk investment. Nah, contoh belum boleh ya? Oh ya, contoh belum boleh. Belum boleh. boleh. Jadi kita punya hobi itu yang ada nilai jualnya. Jadi nggak jadi sampah. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya hobi itu punya fungsional, berarti itu nggak termasuk hobi nggak sih kak? Itu namanya needs, bukan Iya. hobi. Needs sama hobi itu beda, sesuatu yang beda. Oh belum. Belum, masih. Mungkin Masih, belum kakak itu. tahu impulsif nggak? Oh. Nah, itu kan tadi Kak Ilham bilang ya, kalau ada kantong-kantong sendiri dalam menyimpan uang. Betul. Tapi kita tuh nggak bisa sebagai manusia menghindari yang namanya impulsivitas. Betul. Dan impulsivitas itu dapat mengobrak-ngabrik nih Kak kantong-kantong kita yang udah kita buat. Tiba-tiba nih, Kak Ilham mau ke konsep, nggak boleh. Ya kayak misalnya mau pergi ke suatu tempat yang seru. Iya. Iya. betul. Terus tiba-tiba Kak Ilham lihat nih ada barang yang emang bagus banget, tapi tiba-tiba needs uang di kantong needs itu kakak gunain buat beli itu. Gimana tuh Kak? Nah. Boros dong. Nah, berarti uang yang digunakan untuk ke spend untuk tadi itu berarti pos 3 tadi. Iya. Begitu. Jadi memang sudah ada pos-pos. Saku-sakunya Saku-saku. masing-masing. Oke, begitu deh. Nah. Waktu kalian di ronde pertama udah habis ya. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke ronde kedua. Tapi kita mau nge-remind nih rulesnya kalau harus pencet bell dulu sebelum. Oh iya, kita lupa. Oh iya, lupa. Sorry. Kalau santai di warkop ini ya. Oh iya, iya. Kecil sih. Kita punya rules. Nah, jadi di next rondenya kalian harus pencet bell dulu sebelum bantuin temen, oke? Soal fungsional. Mari kita masuk soal hobi yang fungsional. Salah satu hobi gue adalah modif motor nih teman-teman. Kebetulan aku punya Lexi 125 cc dipakai untuk Tahun berapa tuh? tahun 2021. Jadi masih yang lama, masih 125 cc dipakai dari Bandung sampai Nangor, kurang lebih pulang pergi 22 km. Nah, di sini masuk hobi modif motornya. Nah, ketika berpergian tersebut 22 km bolak-balik membutuhkan yang namanya tambahan tenaga. Dan yang kedua adalah tambahan kenyamanan. Maka dari itu, modif motor di sini masuk sebagai hobi yang bisa dibilang bervalue dan berfungsional.
Mari kita bilang tambahan tenaga. Gue main kirian, total habis 1,2. Dengan sebuah output, gue bisa pulang pergi jarak Bandung Nangor lebih cepat, lebih efisien, dan lebih nyaman tarikannya. Nah, yang kedua, sebelum masuk yang kedua mau pesan dulu ya, boleh ya? Boleh. Oh siap. Tolong, yang jualan? Iya. Mas. Pesan Nutrisari. Nutrisari ya? Aduh, ada apa ya? Melon deh, cobain. Yang melon. Iya, Nutrisari melon. Iya. Oke, sama Satu kayak ya. baju masnya berarti. Iya dong. Seijo mungkin. Siap, terima kasih. Bentar ya, Mas, ya. Go green. Iya. Yo. Nah, Jalan. dan yang kedua soal kenyamanan itu tetap apa tadi? Mau bilang apa ya tadi ya? Lupa lagi nih. Nervous ya? Nah, kita balik lagi ke definisi hobi tadi nih. Iya. Yang mana mengakibatkan kesenangan bagi diri kita masing-masing. Betul. Nah, selain fungsional, kebetulan nih hobi Imam ini bikin Imam senang nih. Betul. Kebetulan banyak Betul. kesibukan kan Imam. Ya. Kebetulan ini ketua himpunan di Himaman.com ya. Iya. Teman-teman. Nah, jadi di tengah kesibukan kuliah, jadi kahim. Nah, Imam ini modif motornya bikin dia happy Betul. gitu. Ke bengkel, ngobrol sama orang bengkel, bener. beli-beli buat motor. Karena motor gua ada namanya. Oh iya, siapa tuh namanya namanya? Luna. Luna. Namanya Luna. Apa tuh filosofinya Kak? Enggak apa-apa, lucu aja. Lucu boleh, aja. boleh, Iya. boleh. Cantik gitu ya. Cantik namanya. Oke. Oke, silakan mungkin bisa direspon. Oke. Nah, Tapi nih Kak, kalau misalnya dilihat-lihat dari tadi Kak Imam juga udah bilang, karena ini juga sebagai kenyamanan Kak Imam, karena Kak Imam jarak dari rumah ke Nangor itu 22 km. Betul. Itu menjadi sebuah kebutuhan Kak Imam kan? Iya. Betul. Berarti itu udah termasuk kebutuhan tuh berarti primer dong. Bisa primer dong. Tapi kan hobi Karena- belum. Sorry. Belum. Lanjut. Karena kan Kak Imam di sini posisinya butuh. Berarti kalau misalnya Kak Imam tidak dapat memenuhi kebutuhan Kak Imam itu, Ya. berarti itu masuknya ke primer kan? Kak? Menarik. Betul. Udah, Udah. izin jawab. Sebenarnya bisa aja nih, Imam tuh tidak memodif motornya. Iya, sama aja bisa bolak-balik. Bisa, tetap bisa. Cuman untuk memenuhi needs kesenangan tadi, Iya. yang kebetulan fungsional juga. Nah, makanya Imam ini memodif motor. Begitu. Ya, modif motor masuk ke needs. Karena sebenarnya kan dari awal pengennya karena suka modif, kebetulan fungsional. Nah, di situ masuk. Mungkin bisa. Oke. Mungkin aku berargumen nih Kak. Ya. Kalau misalnya itu bisa Kakak lakukan tanpa membeli atau modif, Ya. itu kan uangnya bisa Kakak save ya buat Betul. kebutuhan di masa datang. Which is kayak rumah tuh udah naik banget gak sih harganya? Apalagi Kayak- kita krisis ekonomi. Iya, jadi kayak harusnya tuh kita menggunakan barang tuh dengan efisien, menggunakan harga serendah-rendahnya gitu kan. Iya. Dan untuk kesenangan Iya. lainnya mungkin Kak Imam bisa dapetin dari Oh iya. Mesin ya? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Seru banget nih ngobrolnya kayaknya. Ini aduh, mulai panas. Lanjut. Oke, lupa. Enak tuh, seger. Haus ya. Aduh, Lanjut, saya juga haus ya. Iya, jadi Kak Imam tuh bisa dapet Kecil ya. kesenangan lain gitu loh Kak. Dari Iya. selain motor, selain hobi yang 1,2 loh, 1,2 gede loh itu. Mahal loh, iya. Kalau soal tabungan, menurut saya itu balik lagi tadi di yang awal bahwa kita sudah mempunyai saku-sakunya itu. Alhamdulillah memang di untuk memang uang yang diberikan untuk hobi itu sudah ada. Jadi memang ada masanya saya harus bolak-balik Jatinangor Bandung. Iya, cukup Jatinangor Bandung itu tanpa gak nyaman gitu loh dengan motor yang tidak responsif segala macam. Cuman karena alhamdulillah si duit dinginnya yang bisa kita beli untuk hobi ini sudah mulai ada uangnya, ya kita spend ke sana gitu. Mungkin tim-tim kontra nih bisa dong kasih contoh gitu. Oke. Oke, contoh buat tadi ya yang tidak setuju ini ya tentang Iya. budaya konsumtif saking cinta komernya. Iya. Nah, jika menurut kita nih ya, Ya, selain dari contoh yang Kak Imam nih, Ya. misalnya sekarang orang-orang tuh suka banget beli hobinya misalnya koleksi action figure atau misalnya gelang Pandora, ya. yang itu buat kolektor-kolektor kan. Hmm. Tapi nih, in case-nya
Udah kita kumpulin itu boneka-boneka, gelang-gelang itu, terus kita pajang doang. Buat apa? Kita spend money-nya banyak. Udah gitu juga konsep kita targetnya ini kolektor. Pertama, apakah menjamin bahwa si barang-barang kita ini terlihat oleh kolektor lain? Kedua, terus apakah kalau misalnya terjual harganya bakal sesuai dengan pas kita beli? Apalagi kalau misalnya ujungnya nggak ada yang beli nih, ujungnya nggak ada kolektor yang mau nih, uang kita terbuang sia-sia lagi. Terus apalagi sekarang yang tadi aku sebutin juga lagi krisis ekonomi, belum tentu uang yang kita spend untuk hobi kita itu bisa kembali seperti yang pas kita belum spend hobi kita itu, Kak. Gimana tuh? Gimana itu? Menarik sekali ya, ngelempar dia. Oke, berarti tadi kalau bisa aku simpulin gimana kalau si barang-barang koleksi kita ini bisa gak bisa balikin uangnya gitu ya. Iya dong. Bingung juga ya, menarik ya. Iya kan? Ya. Oke. Gini, bicara soal ini ya tadi uangnya nggak balik lagi. Sebenarnya uang yang nggak balik lagi itu sebenarnya sudah kita pakai karena kepemilikan kita. Gini, seri kolektor itu cuman ada misal hanya 500 pieces. Dari misal kalau misalnya yang lainnya bisa sampai 1000, 1500, 7000 pieces. Yang ini cuma ada 500 pieces. Kita berkesempatan untuk punya yang hanya 500 pieces. Artinya kalian adalah satu dari 500 orang yang punya ini. Nah, di situ itulah value-nya menurut saya. Di situ adalah value kita punya yang suatu barang yang cuman bisa dilihat sama 500 orang lainnya. Dan ketika dijual apakah misal akhirnya dijual harganya lebih murah. Nah, justru uangnya terpakai dari kita, value kita melihat si barang itu, kepunyaan barang itu kita bisa lihat tiap hari, tiap waktu itu. Jadi yang dibayarkan itu di situ. Engo dong. Masuk. Boleh. Oh ya. Sorry. Nah, kita semua di sini anak komunikasi kebetulan nih. Oke. Nah, nih, kalian tahu mungkin Medi Renaldi? Tahu. Koleksi mainan. Koleksi mainan. Ketika kita punya koleksi mungkin yang tidak bisa kita jual lagi, mungkin kita bisa kontenin. Nah, jadi kita income-nya dari konten tersebut. Betul. Begitu. Oke. Jadi mungkin nanti kita kontenin, kita dapat uang dari AdSense YouTube, dari endorse begitu. Itu gimana pinter-pinter kita nih sebagai anak komunikasi nih dalam mengemas konten itu. Prakomsa. Mantap. Oke. Oke nih, tambahin ya. Tapi kan kita berbicara tentang barangnya. Oke. Ketika barangnya tadi misalnya 500 dari 1 dari 500 barang ya. Tapi kalau misalnya pertama barang kita nggak dilirik, barang kita nggak ada yang beli. Even kita bisa bikin konten, barangnya tetap ada di sana, tapi belum tentu ada yang tertarik sama barang kita. Itu kayak gimana? Nanti kalau misalnya ujung-ujungnya barangnya sampai kita tua, sampai kita punya anak cucu, barangnya cuma terpajang jadi buang-buang duit, buang-buang sampah dong. Nah, Ya, mungkin aku masuk juga Kak. Tadi kan Kak Imam juga bilang Iya. kalau kita tuh bisa lihat itu setiap hari, setiap Betul. misalnya kita punya 500 boneka dari kayak limited edition kan Iya, Kak. iya. Nah, tapi kan seperti Kak Ilham juga bilang, kita kan ada komunikasi ya Kak. Kita ngerti tentang media digital. Iya. Nah, kita tuh bisa loh ngelihat figuran itu di media tanpa mengeluarkan uang sebesar itu kan. Iya. Kita bisa nge-save money-nya buat apa? Buat needs kita yang lain, buat kebutuhan yang lebih urgent gitu kan. Reksadana, Betul. siapa tahu kan bisa. Loh, Nabung sih ya. menarik nih. Menarik. Silakan. Silakan nih. Kalau ngomongin reksadana tadi, Aduh, ya, lanjut lagi. itu sudah ada di pos 2. Iya. Kakak-kakak, adik-adik sekalian nih. Oke, Itu Kakak. sudah ada di pos 2. Yang mana itu untuk nabung, untuk investasi. Nah, untuk hobi ini harus kita pisahkan. Balik lagi kalau ke yang ngontenin tadi, itu kalau misalnya nggak ada yang ngelirik, nah tetap namanya barang koleksi itu pasti ada yang namanya times up begitu ya. Nah. Gitu deh. Hup. Apa barang termahal yang pernah lo beli dan bikin lo nyesel? Kenapa nyesel? Boleh, siapa dulu? Boleh. Boleh minta tisu? Oh, mana? Belum. Nggak ada tisu di sana. Nggak ada. Susah. Dulunya ya. Ya. Barang termahal yang pernah dibeli mungkin jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Jadi itu barang termahal kan yang pernah dibeli. Jam tangan lumayan banyak nih kebetulan. Iya. Nah,
Terus ya kalau aku sih, kalau aing yang bikin nyesal tuh pernah waktu itu repaint mobil. Kebetulan aku ini bisa dibilang mobilnya hobinya mobil tua. Iya. Waktu itu pernah repaint mobil. Nah tapi ternyata hasilnya kurang bagus gitu ternyata si bengkel repaintnya. Tapi tetap sayang sama mobilnya. Sayang banget. Hobi. Tetap sayang. Yuk mungkin dari Mam. Kalau barang termahal yang pernah lo beli mungkin knalpot ya. Itu knalpot habis 1,2 juta rupiah biar berisik aja, padahal kalau digas juga ngelimit dan jadinya jamet ya padahal. Tapi tetap sayang, tetap lucu, tetap gas ngeng. Terus kalau misalnya yang bikin lo nyesel mungkin jam. Waktu itu kebetulan Kebalik hobi nih. jam juga, tapi nyeselnya hobi Jam jam juga. rantai. Betul. Nah kalau misalnya jam yang paling bikin nyesel itu adalah karena since ini lelang dan second, kebetulan waktu itu nekat untuk dibawa ke pantai. Oke. Dan jadinya malah mati dia kena air laut. Innalillahi. Tapi tetap sayang. Tapi tetap sayang dong sama Itu jamnya. dia. Tetap beli jam nggak? Tetap. Gitu tuh. Love Itu you. hobi. Terima kasih jam. Bukan. Oke. Apa nih? Apa barang termahal yang pernah lo beli untuk self reward dan gimana perasaan lo setelah beli barangnya? Gimana tuh Kai? Lo dulu deh. Oke, barang termahal yang pernah gue beli ya. Tuh. Gue pernah beli salah satu skincare yang itu lumayan harganya mahal. Terus perasaan gue beli awalnya seneng ya karena emang di review itu bagus dan emang worth it gitu. Tapi perasaan gue setelahnya itu berubah ketika itu nggak cocok sama gue. Jadi udah mahal tapi nggak cocok, itu nyebelin sih. Jadi sebenarnya itu pemborosan. Jadi stop boros ya guys, stop boros. Kalau lu gimana nih Ray? Oke, kalau dari gue sendiri tuh gue pernah beli tiket konser. Oke. Dan udah gitu tuh ternyata tiket konser yang gue beli ini ternyata gue dapat section yang nggak menguntungkan gue untuk nontonnya. Jadi gue record juga kehalangan. Oh, iya. Gue juga ngeliat orang-orang kok kecil-kecil Oh, kecil gitu kan. ya. Dan gue ngerasa di situ harusnya gue nggak usah beli ya. Harusnya kita Bisa. tabung aja untuk apa? Agak nyesel sih sedikit. Itu yang boros sih. Itu udah boros banget. Iya, kita nggak boleh boros dan nggak boleh impulsif ya guys. Kebutuhan primer itu yang paling utama. Betul. Hobi itu belakangan aja. Masih banyak kesenangan yang masih bisa kita cari. Banyak kok kesenangan dari selain hobi, iya nggak sih? Betul, kayak makan enak itu kan fungsional kan, itu primer kan. Jadi kayak kita seneng kalau makan enak, self reward. Betul. Oke. Dah beres ya. Ya udah. Ah. Jadi berapa? Jadi berapa tadi? Nutrisari saya 2. Oke. Es cappuccino tadi. Ya, aku mau cappuccino satu. Mochaccino, coklatos. Gratis aja lah buat kalian. Jangan gitu. Jangan gitu. Nih, Makasih ya. Manis jadi enak. Iya. aduh. Saya tahu emang gue kan suka dikit lah. Ya udah ya, nonton atau ayah. Nah, ya udah. Sing Mau langsung nih. Iya, langsung aja. Pamit ya. Ayo. Ya, Ini pamit dulu ya. Ya, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya debatnya.